Agripreneurs yang masih penasaran, kok bisa sih proses kultur jaringan kelapa kopior butuh waktu yang lama dan rumit? Nah, kali ini Profesor Sisunandar mau buka-bukaan loh gimana proses produksi kelapa kopior kultur embrio di Laboratorium Jayo Agro Biotechnology. Selamat datang di lab kultur jaringan kelapa kopior. Di sini kita memproduksi bibit kelapa kopior yang dari kultur jaringan itu diambil dari begini. Ini embrionya ada di butiran. Di dalam butiran itu ada satu mata yang nanti lembut dan di dalamnya sana ada embrionya. Embrionya diambil, kita tanam begini. Tapi prosesnya akan panjang. Kita tanam begini. Nah, dia bisa sampai sekian ini. Ini sekitar 2 bulanan ini. Kalau sudah pada tumbuh seperti ini. Nah, kalau sudah begitu sampai bibitnya seperti ini, sekian-sekian. Nah, ini setahun. Jadi bisa dibayangkan karena kenapa begitu panjangnya? Karena dari kecil yang ukurannya cuma sekitar 2,5 sentian itu, jadi setinggi ini tentu saja tumbuhnya panjang lama. Dan proses 1 tahun di dalam lab kultur begini rata-rata itu. Ini prosesnya dari awal kita tanam di medium padat seperti ini sampai sekitar 3 bulan, 3 kali pindah, akan sekian, ini 2 kali. Nanti yang ketiga sudah agak tinggi. Kemudian kalau sudah agak tinggi kita pindah ke medium cair. Medium cairnya begini. Ini sekitar 3-4 bulanan. Dan kan begitu kita pindah di luar, kemudian dari yang warnanya putih tentu saja jadi hijau karena klorofilnya, kloroplasnya itu kemudian mulai terbentuk jadilah warna hijau. Kalau masih di dalam medium padat yang kita taruh di tempat gelap, pasti warnanya putih karena kloroplasnya belum terbentuk. Nah, kalau sudah pindah kena cahaya matahari, kloroplas terbentuk jadilah warna hijau. Itu harus kita jaga dalam kondisi yang selalu steril. Nah, kondisi selalu steril itu tidak boleh ada bakteri jamur di dalam tabung begini, dan mediumnya medium kultur jaringan yang tidak boleh kena bakteri dan jamur juga. Setiap bulan harus kita pindah dari satu botol ke botol berikutnya setiap bulan. Kalau gagal pindah dibuang karena pasti mati. Makanya harap dimaklumi juga harganya lumayan mahal, meskipun kalau kita bandingkan dengan ongkos dengan hasil yang akan diharapkan tidak mahal, tidak sebanding karena dalam waktu 3-4 bulanan ongkos yang dikeluarkan untuk beli bibit itu sudah akan kembali. Nah, kalau sudah begini, nanti kita pindah keluar, di luar juga 1 tahun sampai bibitnya siap tanam di lahan. Mungkin kita harus pindah ke luar ini untuk melihat proses yang 1 tahun di sebelah luar. Gitu ya. Di tahap selanjutnya setelah dari botol begini sudah setinggi ini 1 tahun, kemudian kita pindahkan keluar mulai dari seperti ini. Nah, ini setelah pindah keluar dipelihara di luar begini terus menerus sampai akhirnya setinggi yang kita lihat di sini. Ini perlu waktu 2 tahun. Jadi dari ukuran sekian sampai ukuran sekian 1 tahun. Yang tadi dari embrio sampai sini 1 tahun, dari sini sampai sini 1 tahun. Nah, kalau sudah 1 tahun setinggi sekitar 80 cm begini, ini sudah siap ditanam ke lahan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video berikutnya.